dengan NIM 123-33009. Perkenalkan, nama saya juga bersama dengan NIM 123-33001, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabal Hakim Antoni dengan NIM 123-33011. Perkenalkan, nama saya Octavia Sumadewi dengan NIM 123-33013. Materi pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh saya. Mengenai dampak lingkungan atau sering kita sebut dengan AMDAL adalah suatu kajian yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak signifikan dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang mencakup aspek abiotik, biotik, dan kultural. AMDAL berfungsi sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan terkait kelayakan lingkungan dari proyek pembangunan serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, AMDAL menjadi syarat penting dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dasar hukum dari AMDAL itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, dalam undang-undang ini AMDAL didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak penting dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Peraturan pemerintah ini menjelaskan prosedur, penyusun AMDAL serta persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Permakarsa. Yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Nomor 5 Tahun 2012 mengatur jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Yang keempat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 mengatur pelaksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Fungsi AMDAL sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan AMDAL. AMDAL memberikan informasi yang diperlukan bagi pemerintah dan pengelola kegiatan untuk menilai kelayakan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan, memberikan pedoman, pencegahan, dan pengambilan. AMDAL berfungsi sebagai pedoman dalam upaya mencegah, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan, mendukung perencanaan pembangunan. AMDAL menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Dokumentasi ilmiah dan legal. Hasil dari AMDAL juga berfungsi sebagai dokumentasi ilmiah yang dapat digunakan dalam proses perizinan. Berikutnya ada aspek-aspek yang memerlukan AMDAL. Yang pertama ada aspek fisik dan kimia, meliputi analisis terhadap kondisi tanah, air, udara, dan kualitas lingkungan fisik lainnya. Ini mencakup potensi pencemaran dan perubahan yang mungkin terjadi akibat kegiatan yang direncanakan. Yang kedua ada aspek biologis, menilai dampak terhadap ekosistem termasuk flora dan fauna di area proyek. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati tidak terganggu. Yang ketiga ada aspek sosial dan ekonomi, mencakup analisis dampak terhadap masyarakat sekitar, termasuk perubahan dalam lapangan kerja, pendapatan, dan kehidupan sosial. Ini juga melibatkan penilaian terhadap potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat proyek tersebut. Yang keempat ada aspek kesehatan masyarakat, mengkaji dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat pencemaran atau perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha. Ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Yang kelima ada aspek budaya, mempertimbangkan pengaruh terhadap nilai budaya dan warisan lokal. Proyek yang berpotensi merusak situs budaya atau tradisi masyarakat perlu dianalisis secara mendalam. Yang selanjutnya adalah dokumen-dokumen AMDAL. Dokumen-dokumen AMDAL terdiri atas RKL dan RPL. RKL adalah rencana pengelolaan lingkungan. RKL memuat langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari proyek. Ini adalah rencana operasional untuk mengelola lingkungan selama proyek berlangsung. Yang kedua adalah RPL, rencana pemantauan lingkungan. RPL berisi strategi pemantauan untuk mengevaluasi perubahan lingkungan akibat proyek serta efektivitas dari rencana pengelolaan lingkungan yang telah diterapkan. Ini membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Di case AMDAL, studi kasus AMDAL dalam industri gula dapat dilihat pada PT Madu Baru PG PS Madukismo yang mengkaji dampak lingkungan dari aktivitas produksi gula terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Proses AMDAL di perusahaan ini mencakup identifikasi dampak awal, pemantauan kondisi lingkungan, serta konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memahami potensi negatif yang ditimbulkan, seperti pencemaran limbah yang mengaruhi kualitas air dan kesehatan masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada langkah mitigasi yang telah direncanakan, tantangan dalam implementasi dan komunikasi masyarakat tetap menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk meningkatkan pengelolaan limbah dan memperkuat hubungan dengan masyarakat guna meminimalkan dampak negatif dari operasi industri gula tersebut. Kesimpulan dari pembahasan mengenai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, khususnya pada studi kasus industri, adalah bahwa AMDAL berperan penting dalam menilai dan mengelola dampak lingkungan serta kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi. AMDAL juga memiliki dasar hukum yang berlaku baik dari undang-undang ataupun peraturan menteri. AMDAL meliputi analisis dampak, rencana pengelolaan, dan pemantauan lingkungan, membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi
dampak negatif seperti pencemaran limbah yang dapat merugikan ekosistem dan kesehatan penduduk sekitar. Meskipun telah ada langkah-langkah mitigasi yang direncanakan, tantangan dalam implementasi dan komunikasi dengan masyarakat masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk meningkatkan pengelolaan limbah dan memperkuat hubungan dengan masyarakat agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Terima kasih. Baik, ini untuk referensi judul yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum